Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, akhwan fiddin, akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah SWT wa rahimallahu yakum, dan semoga senantiasa Allah SWT rahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam serta segenap amal saleh yang merupakan anugerah yang sejati, nikmat yang hakiki yang melimpahkan kepada seorang hamba. Kemudian tak lupa salawat teriring salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT adalah Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Di dalam ayat tersebut hikmah dibalik penciptaan jin dan manusia dalam rangka hanya untuk beribadah kepada Allah SWT saja. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, seringkali menjadi pertanyaan, bukankah kita hadir di dunia ini bukan cuma untuk beribadah? Kan di situ ada muamalah, di situ ada mencari nafkah, di situ ada mencari rezeki yang halal, di situ ada menikah, di situ ada muamalah dan lain sebagainya. Ya betul, jawabannya seperti itu. Tapi kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Muncul pertanyaan seperti itu dikarenakan kesalahpahaman dalam memahami konsep ibadah itu sendiri. Kalau konsep ibadah dipahami dengan seutuhnya, maka tidak ada sendi-sendi kehidupan seorang hamba yang keluar dari konsep ibadah. Artinya dari dia bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah. Itu artinya 1 kali 24 jam itu ibadah. Apa yang tidak dikatakan ibadah? Mencari nafkah. Mencari nafkah itu ibadah yang sangat dicintai Allah SWT. Bahkan lebih besar pahalanya, lebih wajib hukumnya dibandingkan menyantuni fakir miskin atau membayar zakat tahunan. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, dinarun anfaqtu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu ala miskin, dinarun anfaqtu ala iyalik, wa habbu ilallah wa a'zamu ajran indallah dinarun anfaqtahu ala iyalik. Harta yang engkau dermakan, engkau nafkahkan untuk fi sabilillah, di jalan Allah SWT, harta yang engkau dermakan, infakkan, sedekahkan, nafkahkan untuk fakir miskin, anak yatim, Demikian juga harta yang engkau infakkan, engkau sedekahkan untuk
anak dan istrimu serta orang-orang yang menjadi tanggunganmu, maka yang paling besar pahalanya, yang paling dicintai Allah adalah harta yang kau infakkan, yang kau sedekahkan untuk anak dan istrimu. Itu pahalanya paling besar, kata Rasulullah SAW. Jadi mencari nafkah dari harta yang halal itu yang paling besar nilainya di sisi Allah SWT, lebih wajib daripada zakat tahunan. Ya, dan itu setiap saat, artinya harian. Ya, harian atau mungkin pekanan atau mungkin bulanan. Artinya setiap saat kita harus siap, ya, memberi makan anak dan istri dalam hitungan harian. Kalau bayar zakat kan setahun sekali, masa iya nunggu ibadah harus setahun sekali? Iya kan? Terus di hari lain dalam 365 hari sisanya tidak dianggap ibadah, sayang sekali. Ya, itu misalnya. Misal yang lain, apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu menganggap remeh, janganlah kamu menyepelekan amal ma'ruf, amal soleh. Apa artinya amal soleh? Ibadah sekecil apapun, ya, walaupun cuman berjumpa dengan saudaramu itu dengan wajah yang berseri, ya, dengan wajah yang tersenyum, itu amal ibadah. Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhi sadaqah. Dan ketika engkau tersenyum manis di hadapan saudaramu sesama muslim, itu sedekah. Artinya itu ada ibadah, amal soleh, ibadah itu, ya, ibadah. Jadi sebenarnya kalau dipahami secara utuh, maka tidak ada waktu tanpa ibadah, ya, tidak ada waktu tanpa ibadah. Jadi ibadah itu tidak identik orang masuk ke dalam masjid saja. Jadi ibadah itu tidak harus menunggu panggilan azan ke masjid, ya, sehari 5 kali. Atau ibadah itu tidak harus menunggu datangnya bulan Ramadan, ya. Atau ibadah itu tidak harus menunggu, apalagi harus menunggu setahun sekali atau seumur hidup sekali panggilan haji ke Baitullahil Haram. Terus selain itu tidak ibadah, sayang sekali, rugi sekali. Padahal dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, kesehariannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah ibadah, tidak bisa luput daripada ibadah. Apa coba? Ya, apa coba hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan seorang muslim itu bukan ibadah? Itu baru kita lihat dari amalan luar, amalan zahir yang bisa terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, teraba oleh panca indera. Nah, kalau kita pahami ibadah dengan lebih mendalam, dengan amalan batin, maka benar-benar tidak ada napas terhembus itu tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan besar kecilnya pahala atau dianggap atau tidak dianggapnya pahala tergantung amalan batinnya, tergantung amalan batinnya, ya, diterima atau tidak diterima oleh Allah tergantung amalan batinnya, ya, tergantung amalan batinnya. Karena semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba agar bernilai di sisi Allah SWT harus disertai dengan cinta kepada Allah, berharap rahmat kasih sayangnya,
takut akan azab dan kemurkaannya. Itu yang ulama istilahkan dengan beribadah kepada Allah harus dilandasi dengan 3 rukun ibadah, yaitu mahabbah, khauf dan raja. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Di dalam sebuah ayat di surat Al-Isra tersebut ulama merangkumkan dari situ yang namanya ibadah itu haruslah dilandasi karena cinta kepada Allah. Kenapa kita beribadah? Pertama karena cinta kepada Allah. Yang kedua karena berharap rahmat kasih sayangnya, pahala dan karunia-Nya. Yang ketiga takut akan azab dan kemurkaannya. Barulah seorang dinilai ibadah, barulah seorang dinilai dia sedang beribadah kepada Allah SWT. Artinya kalau semenjak bangun tidur terus sampai nanti tidur lagi hatinya dipenuhi dengan rasa cinta, takut dan harap kepada Allah, itu berarti apa? Berarti dia dihitung ibadah terus, dihitung beribadah terus, iya kan? Jadi ada amalan yang tidak perlu keluar biaya, ya seperti pergi haji furoda gitu, ya kan, 500 juta, ada yang 1 miliar, ada 1,5 miliar, ya tidak perlu keluar energi seperti berpuasa, tidak makan, tidak minum dari bangun dari sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari, ya gratis, tidak keluar energi, tidak keluar kalori. Tumbuhkan cinta kepada Allah, tumbuhkan rasa takut kepada Allah, tumbuhkan rasa harap atas rahmat kasih sayang Allah SWT setiap saat. Maka apa? Tidak ada waktu seorang muslim hitungan sepersekian detik setiap napasnya berhembus dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan besar kecilnya suatu amalan yang diterima oleh Allah SWT itu tergantung batinnya, tergantung batinnya. Jadi kenapa kita katakan lahir dan batin? Harus lahir dan harus batin. Tidak cukup dengan batin saja, tidak pula cukup dengan lahir saja, harus lahir dan batin. Diriwayatkan dari salah seorang tabi'in yang mulia yang bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala, apa dia kata? Ma yaqulu Abu Bakrin ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikathratis salah wala bikathratis siyam wala bikathrati qiraatil Quran walakin syai'un waqara fi sadri. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengungguli seluruh sahabat Nabi dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu dengan banyak-banyakan sholat, bukan. Tidak juga dengan banyak-banyakan puasa, tidak juga dengan banyak-banyakan bacaan Al-Quran. Mungkin ada sahabat Nabi yang lebih banyak lagi, atau ada yang dari kalangan umat Nabi yang lebih banyak lagi daripada itu. Bukan karena jihad, bukan karena apa, tapi apa? Sesuatu yang bercokol di dalam dadanya. Apa itu? Yaitu mahabbah, khauf dan raja. Cinta kepada Allah, takut akan azab dan kemurkaannya, ya, berharap rahmat dan kasih sayangnya. Itu yang menjadikan Abu Bakar dan para sahabat Nabi secara umumnya kenapa menjadi manusia yang paling istimewa di sisi Allah SWT. Ya, makanya kata ulama 1000 tahunlah kita beramal ibadah itu tidak akan bisa menandingi sesaat keimanan yang ada pada sahabat tatkala mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nggak bisa, tidak bisa. 1000 tahun kita dalam beribadah kepada Allah
dengan zakat, dengan puasa, dengan haji dan seterusnya, itu tidak bisa menandingi keimanan sahabat yang berjumpa walau sesaat dengan Nabi SAW. Coba kita bayangkan, kalau kita berjumpa dengan Nabi, ya kita bayangkan kita dikasih kesempatan berjumpa dengan Nabi SAW, apa rasanya? Ya, bagaimana kekuatan yakin kita kepada Allah SWT? Ya kan? Ya, sahabat kan bisa lihat macam-macam. Lihat Al-Quran keluar langsung dari lisan Rasulullah SAW, langsung. Ya kan? Langsung kan semakin dekat kan semakin murni dia. Jadi Al-Quran yang sampai kepada kita, yang kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya sampai An-Nas, itu semuanya itu dari Rasulullah SAW langsung. Malaikat Jibril dari Allah SWT, sahabat ini langsung dengar dari lisan Rasulullah SAW, langsung membaca Al-Quran dari lisan Rasulullah SAW. Oh, kita panjang ceritanya ya, walaupun tetap pakai sanad, pakai rentetan perawi-perawi sampai ke Rasulullah SAW, panjang ceritanya ya, panjang ceritanya, semakin jauh semakin jauh. Demikian juga dalam kita mendengarkan hadis ya, hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Itu sahabat dengar langsung dari kata Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul alal mimbar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Umar bilang, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan telingaku, aku pahami dengan hatiku, aku lihat dengan mata kepalaku. Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarnya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seterusnya. Ya, kalau kita kan harus panjang ceritanya, harus dari kita ke Imam Bukhari itu sudah berapa sanadnya. Jadi Imam Bukhari pun tidak langsung dari Rasulullah. Imam Bukhari dari gurunya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, misalnya di dalam hadis tersebut Abdullah bin Zubair berkata, aku mendengar guruku yang mulia Sufyan bin Uyainah berkata lagi, aku telah meriwayatkan hadis tersebut dari guruku Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari gurunya yang mulia Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad ibn Taim meriwayatkan dari salah seorang tabi'in yang mulia Alqamah bin Waqqas Al-Laisi. Barulah dia kata, aku mendengar Umar bin Khattab meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Itu berapa coba? Dari imam itu baru dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah. Imam Bukhari tidak langsung mendengar dari Rasulullah, harus riwayat. Ya, harus riwayat. Apalagi kita lewat ulama meriwayatkan dengan sanad-sanadnya sampai ke kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari misalnya. Tapi ini sahabat Nabi itu berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW, langsung mendengar hadis dari lisan Rasulullah SAW, langsung mendengar bacaan Al-Quran, lantunan Al-Quran dari lisan Rasulullah SAW. Kira-kira dahsyat tidak keimanan akan muncul dalam hati kita? Dahsyat, iya, dahsyat sekali. Makanya ribuan tahun kita beribadah kepada Allah SWT, cuman dengan sahabat berjumpa sesaat itu kalah. Kenapa? Karena yang namanya ibadah dinilai di sisi Allah itu ada takarannya. Jadi bukan cuman kuantitas, tapi ada kualitas, ada yakin, ya kan? Ada semakin dekat dengan Rasulullah semakin yakin, ya, yang menghilangkan keraguan-raguan itu. Kadang-kadang kan setan kasih keraguan-raguan, syak dan lain sebagainya. Tapi kalau semakin dekat dengan Rasul semakin yakin tuh. Apalagi belum lagi melihat mukjizat Nabi. Ya kan? Seperti Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ya, ketika sebagian orang murtad nih ceritanya. Rasulullah SAW pergi Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis.
Ya, berapa ribu kilo itu? Coba iseng lihat map, berapa kilo Mekah ke Baitul Maqdis Palestina, terus berapa ribu kilo. Terus dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke atas langit yang ketujuh, ke atas langit yang ketujuh. Kemudian apa? Belum masuk waktu subuh, Nabi sudah balik ke Mekah. Coba lihat, orang berita itu didengar oleh orang kafir Quraisy, sehingga apa? Sehingga tidak sedikit yang murtad. Bagaimana ceritanya? Berarti selama ini kita ngikutin orang gila. Ya, wah, orang Quraisy senang sekali isu itu dijadikan berita tadi dijadikan isu untuk membuat orang-orang ragu akan keislamannya, ragu akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ya, didatangin Abu Bakar. Abu Bakar, dilihat nih kawan inti, bagaimana ceritanya? Dalam waktu semalam, nggak sampai semalam, hitungan beberapa jam, dia sudah bisa pergi ke Baitul Maqdis. Coba lihat, gila nggak? Ya kan? Kata Abu Bakar. Terus dia cerita sampai ke Sidratul Muntaha, belum sampai subuh udah balik lagi. Bagaimana menurut engkau? Kata Abu Bakar, pergilah dia lebih jauh daripada itu. Aku semakin yakin akan keimananku terhadap kenabian yang dia bawa. Coba lihat, dahsyat kan? Dahsyat. Ini jadi jamaah yang digunakan Allah SWT. Jadi bahwasanya ibadah kepada Allah SWT kalau dilandasi dengan yang namanya amal batin, itu akan menjadi sangat spesial. Jadi kerancuan sebagian kaum muslimin, ya, itu terhapuskan. Oh, pasti dengar ayat ini kan, itu kan ayat yang paling sering didengar, paling hampir setiap Jumat itu pasti khatib menyinggung wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sedikit kaum muslimin langsung a priori dengan hadis itu, dengan ayat tersebut. Masa ini yang membuat kaum muslimin itu mundur? Kenapa? Karena cuma nyuruh beribadah, ya kan? Padahal seluruh konsepnya, ya, ibadah itu kan ada ibadah yang mahdhah, ada yang baru mahdhah. Konsep pemerintahan pun tidak luput dari yang namanya ibadah. Konsep ekonomi global, ya kan, ataupun regional, makro atau mikro, itu tidak luput dari yang namanya ibadah. Kalau kita masukkan ke dalam hukum-hukum syariat, kena dia. Jadi ibadah semuanya. Apakah ini selaras dengan yang namanya hukum yang 5, wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah? Kalau kita benarkan itu, yang haram kita katakan haram, yang wajib kita katakan wajib, yang sunnah kita katakan sunnah, jangan bablas sunnah kita katakan wajib, atau jangan juga ekstrim wajib kita katakan cuman sunnah. Yang mubah kita yakini kemubahannya, maka itu bisa mendekatkan kita kepada Allah SWT. Ya, mendekatkan diri kita. Kita yakin sesuatu yang mubah, kita yakini kemubahannya, itu pahala. Coba lihat, ya, sekedar berkeyakinan sesuatu yang wajib, kita yakini kewajibannya, itu pahala, itu ibadah. Sesuatu yang haram, kita yakini keharamannya, lalu kita tinggalkan, itu pahala. Ya, itu pahala. Coba lihat, nggak ngapa-ngapain dihitung pahala, dihitung ibadah, dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya orang masuk ke dalam surga itu kan semuanya karena ibadah, semuanya karena ibadah, karena ibadah, lantaran ibadah. Ya, lantaran sebab ibadah, sebab ibadah. Jadi sebabnya ibadah. Orang masuk surga itu karena sebab peribadatan yang dia lakukan. Iya. Nah, di dalam hadis atau di dalam banyak hadis, di antaranya
Ya, yang namanya ibadah itu ada melakukan perintah Allah, ya, atau meninggalkan larangan Allah. Kalau melakukan itu kan ada gerakan positif. Kalau tidak melakukan, meninggalkan, berarti kan nggak apa-ngapain, ya kan? Enggak. Misalnya apa? Di dalam hadis salah satunya misalnya Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang diberi naungan Allah SWT di hari kiamat, yang tiada naungan kecuali naungan yang Allah SWT khususkan atau ciptakan untuk mereka. Itu diantaranya apa? Disebutkan dalam hadis imamun adil, seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, karena sulitnya menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ya, kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan rajulun, ya, da'athu imra'atun dzatu jamal wa mansib faqala inni akhafullah. Salah seorang diantaranya seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita, kemudian punya kedudukan dan punya posisi, punya harta. Sudahlah cantik, sudahlah punya kedudukan, sudahlah punya harta, ya. Kemudian apa? Itu perempuan yang menggoda, bukan kita yang menggoda, bukan kita yang genit, itu perempuan yang genit. Tapi apa kata dia? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Taala. Close, ya, tutup pintunya. Ya, kan tidak ngelakuin apa-apa, cuman meninggalkan. Ya, dalam hadis disebutkan innama taraka dzalika min jarra'i. Jadi ketika seorang hamba, seorang muslim meninggalkan hal yang Allah haramkan karena takut kepada Allah, ya, takut akan azab dan kemurkaan Allah, dan juga berharap pahala. Jadi meninggalkan hal yang Allah haramkan itu juga kita berharap pahala, ya kan? Ingat kan ada 3 orang, hadis yang panjang, hadis terkenal itu. Kalau biasanya majelis taklim ada kajian Riyadhus Shalihin, ya kan? Paling enggak pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin walaupun tidak pernah ikut taklimnya. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Ada 3 orang yang terkurung dalam gua. Pernah dengar hadisnya? Iya kan? Pertama, orang yang dia itu berbakti kepada Allah SWT, ya. Yang kedua, orang yang amanah. Yang ketiga apa? Orang yang meninggalkan zina, ya, karena takut kepada Allah SWT. Artinya jemaah yang Allah SWT, dari situ kita paham bahwasanya ibadah kepada Allah SWT, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu ibadah yang lahir, tidak selalu ibadah yang lahir. Sebagaimana ibadah kepada Allah juga tidak selalu yang batin. Nah, ibadah kepada Allah SWT itu harus lahir dan batin, tidak bisa cuman iling saja. Yang penting kan hatinya, nggak bisa. Hati penting, amalan lahir juga penting. Atau sebaliknya, yang penting kan sholatnya saja. Sholat penting, puasa penting, rasa takut, cinta dan harap kepada Allah juga penting, ya kan? Coba kita lihat pembagian manusia di sisi Allah SWT itu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada 3 jenis manusia di awal-awal surah Al-Baqarah. Di 4 ayat yang pertama Allah sebutkan tentang orang-orang yang beriman, ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa, ya, kaum mukminin itu alladzina yu'minuna bil ghaib,
wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, lihat, pertama dia harus beriman dengan perkara yang gaib. Perkara gaib itu beriman kepada Allah, iman. Jadi cuma yakin, percaya kepada Allah SWT, kepada wujudnya Allah, kepada zatnya Allah, kepada sifatnya Allah. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha kuasa, Allah maha merajai alam semesta dan isinya, dan seterusnya. Ya, beriman kepada wujudnya malaikat, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada perkara yang gaib. Allah sebutkan pertama. Yang kedua apa? Wa yuqimunas shalah, dan menegakkan sholat. Berarti apa? Kalau dia tidak beriman kepada yang gaib, dia bukan bertakwa, bukan mukminin. Kalau dia tidak sholat, juga bukan mukminin dan bukan bertakwa. Berarti apa? Berarti harus batin dan lahir di antaranya. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Dan dari sebagian kecil harta yang kami berikan kepada mereka, mereka berderma, mereka berinfak dan bersedekah, dan seterusnya. Kemudian di ayat yang di dua ayat Allah sebutkan orang-orang kafir. Dua ayat aja cukup orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tundirum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun. Dua ayat cukup, jelas orang kafir itu jelas. Ya, orang mukmin itu beriman lahir dan batin, beribadah lahir dan batin. Orang kafir lahir dan batin kafir. Udah, lahir dan batin tidak percaya kepada asyhadu an la ilaha illallah, boro-boro salat, boro-boro zakat, boro-boro haji dan seterusnya. Tidak percaya. Tidak percaya kepada asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak percaya kepada salat, semuanya tidak percaya lahir dan batin. Nah, kemudian Allah sebutkan orang yang ketiga. Orang yang ketiga, kafir itu kan dengan berbagai macam polanya, dengan berbagai macam, dari Yahudi, dari Nasrani, dari apa segala macam. Ya kan, Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi wa min hadil umma yahudiyyun wa nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar. Tidaklah mendengar tentang keberadaan aku, kata Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini, mau dia Yahudi kah, mau dia Nasrani kah, lalu dia tidak beriman alias kafir terhadap apa yang aku bawa, maka dia pasti di musuh neraka. Itu Yahudi dan Nasrani, apalagi yang lainnya, apalagi yang lainnya ahlu kitab. Ya, tadi di Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini yang kedua. Jadi cukup dengan dua ayat, jelas kita juga bisa paham siapa mereka. Yang ketiga, ini yang sulit dan samar, sehingga Allah sebutkan dalam 13 ayat setelahnya. Ya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, dan seterusnya. Itu namanya munafikin. Munafikin Allah sebutkan dalam sekian belas ayat. Kenapa? Karena ini samar, ini bahaya bagi kaum muslimin. Ya, sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Mereka, kalau kaum mukminin, lahir dan batin dia beriman, lahir dan batin dia beribadah. Kafirin, lahir dan batin dia tidak beriman, lahir dan batin dia tidak tunduk kepada Allah SWT. Yang ketiga, lahirnya iya sholat, haji, ya, umroh, zakat, mungkin dia yang paling banyak bayar zakat. Bahkan di zaman Nabi ikut di sop jihad, ya, di sop jihad ikut. Ini munafikin, ya, munafikin yang lahirnya kita tidak bisa bedakan, ya, ya, tidak bisa bedakan. Kalau katakan wa idza qila lahum la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsidun walakin la yashurun. Dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi dengan kemunafikan, ya, dengan ketidakjujuran, dengan ketidaktulusan, dengan ketidakikhlasan,
dalam beriman kepada Allah SWT. Ya, apa kata mereka? Innama nahnu muslihun, justru kami ini orang yang berbuat baik. Apa kata Allah? Ala innahu musidun walakin la yashurun. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang yang sebenar-benarnya berbuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Nah, ini yang ngeri itu di sini. Jadi terjatuh ke dalam kemunafikan tidak sadar. Jadi jangan dikira orang-orang munafikin itu ya semuanya sadar akan kemunafikannya. Enggak, sebagian besarnya enggak sadar. Ya, dia kata apa? Innama nahnu muslihun. Loh, kami berbuat baik kok. Berbuat baik kami. Apa kata Allah? Ala innahu musidun walakin la yashurun. Sesungguhnya mereka itu sebenar-benarnya orang yang berbuat kerusakan, sebenar-benarnya orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Ngeri kan? Terjatuh dalam kemunafikan dalam keadaan tidak sadar. Ini yang mengerikan. Sehingga Allah harus jelaskan sekian belas ayat. Kalau kita perhatikan di dalam surat At-Taubah itu ulama sebutkan nama lain daripada surat At-Taubah selain surat Bara'ah, itu juga namanya surat Al-Fadhihah. Apa itu surat Al-Fadhihah? Fadhihah itu yang membongkar aib orang-orang munafikin. Kan itu surat Taubah itu. Ya. Selain dinamakan surat Bara'ah, dia juga surat Al-Fadhihah. Yang Fadhihah itu artinya yang menyingkap aib-aib ya orang-orang munafikin. Orang munafikin Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, orang munafikin itu jauh lebih hina di sisi Allah dari orang-orang yang jelas-jelas kafir. Ya, apa kata Allah? Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Ngeri tidak? Ikut sholat berjamaah dalam satu masjid, ya kan? Sahabat Nabi di sorga yang paling tinggi, munafikin di neraka jahanam yang paling bawah. Ikut dalam barisan jihad bersama Rasulullah SAW. Ya, sahabat Rasulullah SAW di sorga yang paling tinggi, mereka di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Karena rumitnya, sulitnya, samarnya kemunafikan itu, sehingga Pak Allah banyak sebutkan ya ciri-cirinya seperti apanya, ya kan? Nah, intinya apa? Lahirnya tidak sesuai dengan batinnya. Kalau orang mukmin itu lahir dan batin sama, ya sama. Tapi munafikin lahirnya cenderung bagus. Ya, itu yang apalagi zaman sekarang ya. Apalagi zaman sekarang kan model sosmed itu ya kan. Nah, orang-orang munafiqin waliyadzubillah, jamaah yang berdoa Allah SWT, yang perlu digarisbawahi, tidak ada jaminan seorang itu selamat daripada kemunafikan. Jadi kita jangan membayangkan sosok siapa-siapa, nggak usah. Posisikan apakah itu kita atau bukan. Kenapa? Karena prakteknya para sahabat Nabi, dikatakan salah seorang tabi'in yang mulia, Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, adraktu 30 min ashabi Rasulullah kullum yakhaf an nafsin nifaq. Aku berjumpa dengan puluhan sahabat Nabi. Puluhan sahabat Nabi semuanya itu takut dan khawatir terjerumus ke dalam kemunafikan. Itu sahabat Nabi loh. Semuanya, nggak ada yang merasa aman daripada kemunafikan. Ya, supaya apa? Supaya kita juga jangan merasa aman. Itu sahabat Nabi aja nggak merasa aman. Loh, kok kita bisa merasa aman? Dari mana? Sampai sebagai ulama ada yang mengatakan, man la yakhafu an nafsin nifaq wa munafiq. Barang siapa yang tidak takut pada dirinya untuk terjatuh ke dalam kemunafikan, itu munafik. Oh, hati-hati. Iya, diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang sahih, itu suatu kali Sayyidina Umar siap-siap mau menyolati jenazah.
Ya, tiba-tiba dari kejauhan sahabat Hudzaifah lari menghampiri Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah. Nah, kan kita yakini sepeninggal Abu Bakar, sepeninggal Rasulullah, sepeninggal Abu Bakar, maka Umar lah orang yang paling mulia di sisi Allah. Keyakinan kaum muslimin seperti itu kan. Umar itu manusia yang paling mulia sepeninggal Rasulullah. Abu Bakar, dialah sosok yang paling beriman dan bertakwa. Nah, ketika dia siap-siap mau nyolatin, dicegah oleh Hudzaifah. Ilaika anhu ya amirul mu'minin, fa innahu mimman samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Menyingkir engkau dari orang ini wahai amirul mu'minin. Jangan sekali-sekali engkau ikut nyolatin, jangan sholatin orang ini. Kenapa? Loh, ini kan sholat bersama kita, ikut berjihad bersama kita, ya kan? Ikut pergi haji sama kita, ya, ikut berdermah, bangun masjid bersama kita. Kenapa nggak boleh disolatin? Muslimin. Ini salah satu orang munafikin yang Nabi rahasiakan kepadaku. Ya, jadi sahabat Hudzaifah itu ulama istilahkan dengan sahibus sir Rasulullah SAW, pemegang rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Penamaan orang-orang munafikin yang ada di Madinah. Si fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Tapi Nabi jangan kasih tahu siapa-siapa. Jadi dipegang sama Hudzaifah rahasianya. Nah, cuman ini terpaksa dia kasih tahu ini munafik. Kenapa? Karena kan kita diharamkan untuk menyolati jenazah orang kafirin, termasuk diantaranya munafikin, ya, musyrikin, kafirin, munafikin, tidak boleh kita. Ini orang salah satu diantaranya. Akhirnya bocor itu rahasia. Kenapa? Karena emergensi sifatnya. Jangan sholatin orang ini. Aku mohon, ya, jangan sholatin orang ini. Ini munafik yang Nabi SAW rahasia sebutkan salah satunya dia ini. Coba lihat yang menakjubkan itu, lihat apa reaksi Umar. Ya, sambil gemetar itu Umar, lalu dia berkata kepada Hudzaifah, as'aluka billah ya Hudzaifah, aku minta dengan nama Allah ya Hudzaifah. Ya, aku minta, artinya kalau di dalam hadis kan disebutkan orang minta dengan nama Allah tidak boleh ditolak. Apa itu amirul mu'minin? Hal sammani minhum Rasulullah SAW. Apakah aku Umar bin Khattab salah seorang yang Nabi sebutkan aku di antara mereka? Coba lihat. Ini yang dahsyat kan seperti itu. Seorang Umar itu tidak merasa aman daripada kemunafikan. Kalau sekiranya Umar takut dan khawatir, itu kan spontanitas, nggak dibuat-buat. Itu karena kemurnian iman, karena kejujuran dalam iman yang dibangun atas rasa cinta, takut dan harap. Jadi Umar takut jangan sampai semua amalan yang dia lakukan selama ini tidak diterima Allah SWT. Iya, satu sisi dia berharap, jadi takut amalan yang tidak diterima, berharap amalan diterima. Karena munafik kan tidak diterima amalannya. Apakah aku termasuk di antara mereka ya Hudzaifah? Apa kata Hudzaifah? La wala uzaki ba'daka ahadan. Enggak, engkau tentu tidak disebutkan di antara golongan mereka, ya, dan tidak ada nama engkau, nggak ada. Umar bin Khattab munafikin, nggak ada. Wala uzaki ba'daka, dan aku tidak akan membuka celah dan pintu, ya, untuk orang setelah engkau. Artinya apa? Artinya kalau itu dibuka kerannya, semua sahabat nanti tanya. Abu Hurairah nanya, aneh disebutin nggak? Ya, nanti datang lagi Mu'ad bin Jabal, aneh disebutin Rasulullah nggak? Datang lagi nanti Ibnu Abbas, aneh disebutin.
Sehingga apa? Akhirnya kan si Sahib ketahuan, oh itu berarti yang nggak enak, itu semuanya munafikin. Nah ini aku bertekad ya sekuat tenaga tidak akan membuka keran ini. Udah, ini kenapa harus terbongkar, salah artinya terpaksa seperti itu ya karena emergensi sifatnya. Engkau mau nyolatin jenazah orang munafikin, sementara kita diharamkan menyolati jenazah orang munafikin. Ya, aku kasih tahu ini munafik salah satunya. Jangan sholati, haram kita menyolatinya. Ini orang jasadnya di hadapan kita, tapi dia di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Ya, ini waliyadzubillah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini bahayanya ketika seorang fokus dalam amal ibadah cuman lahirnya, ya, tidak disertai dengan batinnya, tidak disertai dengan rasa cinta kepada Allah, takut akan adab dan kemurkaannya, berharap rahmat kasih sayangnya. Sudah dipastikan orang-orang munafikin tidak ada serta yang seperti ini. Yang penting tampilan luar, ya, yang penting tampilan luar, ya. Nah, orang mukminin itu lahir dan batinnya selaras, ya, bahkan batinnya itu lebih dominan, ya. Sehingga apa? Sehingga sesuatu yang sepele itu dibangun di atas batin yang maksimal, itu akan dahsyat, dalam hadis misalnya Rasulullah SAW bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyib fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu bi yaminihi thumma yunammihi kama yunammi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Ya, hadis Bukhari Muslim. Di situ Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang itu bersedekah dengan satu butir korma dengan senilai satu butir korma. Ya, jadi kalau kita beli korma, coba iseng 1 kilo misalnya, kan nggak ada orang beli satu butir, belinya minimal 1 kilo. Apa ada yang 30.000, ada yang 25.000, taruhlah yang 50.000 gitu, iya kan? Coba iseng sekali-sekali dihitung berapa butir itu, ya, berapa butir. Nah, kata Nabi, tidaklah seorang muslim bersedekah dengan satu butir korma atau senilai satu butir korma dari harta yang halal. Catatannya apa? Harta yang halal, harta yang halal dan thayyiban itu. Allah SWT akan terima itu. Dalam hadis disebutkan biyaminihi, dengan tangan kanan Allah SWT. Kemudian apa? Allah kembangkan, seperti salah seorang di antara kalian mengembangkan anak kambing, ya kan, dikasih makan, dikasih minum dari kecil baik sampai besar sampai sebesar gunung, ya. Coba bayangkan satu butir korma terus menjadi sebesar gunung apalah, gunung Salak misalnya, atau gunung apa yang di benak kepala kita yang besar gitu, Gunung Selamat, ya, Gunung Selamat, ya, Gunung Selamat itu Jawa Tengah, ya, di Gunung Selamat misalnya, itu dari sebutir korma. Bagaimana bisa seperti itu? Kalau cuma lahirnya saja ya sebutir, atau sekedarnya takaran minimal kalau amal ibadah itu diterima Allah, itu kan al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebajikan dibalas 10 kali lipat. Berarti apa? Satu butir minimal jadi 10 butir. Dalam hadis ada yang menjadi 700 butir, tapi ini hadis, jadi 1 berbanding 700. Kalau satu butir korma
berbanding menjadi seperti gunung selamat, itu berapa perbandingannya? Berapa perbandingannya? Wallahu alam, itu susah ngitungnya gimana, iya kan? Dari mana itu? Nah, dari batinnya, ya, batinnya, mahabbahnya yang maksimal, khaufnya yang maksimal, rojanya yang maksimal, cinta, takut dan harap dia kepada Allah. Sehingga apa? Menjadi spesial, menjadi spesial. Jangankan itu, Nabi SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, fa'ala syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman atau ibadah itu punya 70 sekian cabang pokok inti. Artinya dari cabang pokok ini nanti ada pecah-pecah, ada ranting-rantingnya, ya. Nah, yang paling tinggi tentu persaksian seorang hamba secara lahir dan batin, ikrarnya lahir dan batin terhadap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Dan yang paling rendah, cabang ibadah yang paling rendah, ya, cabang iman yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa itu? Mungkin ada paku, ya, mungkin ada beling, ya, mungkin ada kotoran, mungkin ada ranting dari pohon patah. Coba lihat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kira-kira ada beling kita singkirkan dari jalan depan masjid, kita taruh tempat sampah. Ada paku, kita taruh tempat sampah. Ada ranting, kita ambil taruh tempat sampah. Kira-kira perlu nggak kita woro-woro orang sekampung tahu? Perlu nggak? Nggak perlu. Kalau kita woro-woro dipikir kita orang gila. Masa cuma nyingkirin paku harus semua orang tahu sekampung? Enggak kan? Enggak. Kenapa? Karena orang anggap itu sepele lah, iya kan? Pakai kaki juga bisa itu, tendang paku supaya masuk ke got misalnya. Tapi ini yang paling rendah kata Nabi. Kalau dilandasi dengan ketulusan, dilandasi rasa cinta, takut dan harap kepada Allah, ya artinya dia berharap pahala, berharap kebaikan di sisi Allah SWT. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Walaqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qat'a kanat tu'dil mu'minin. Sungguh aku telah melihat seorang mukmin bergelimangan kenikmatan di sorganya Allah SWT. Dengan apa? Dengan melakukan amalan yang paling rendah tadi, ibadah yang dilihat dengan sebelah mata tadi, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada ranting, dia ambil, dia potong, dia buang, dia singkirkan dari jalan, supaya manusia kaum muslimin itu leluasa untuk lalu lalang di situ. Coba lihat amalan yang sepele, ya kan? Ibadah itu menyingkirkan imatatul adza anit tariq. Coba lihat yang paling sepele, ya. Dan bisa jadi satu amalan yang menurut pelakunya itu amalan yang besar, digadang-gadang, ternyata nggak dianggap di sisi Allah SWT, tidak dianggap di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena tidak ada batinnya tadi, kosong dari mahabbah, kosong dari khauf, kosong dari raja. Tidak ada cinta, rasa cinta kepada Allah, tidak ada berharap rahmat kasih sayang Allah, pahala Allah, keridhaan Allah, tidak pula takut akan azab dan kurungan Allah SWT. Apa kata Nabi? Awwalu man tusa'ar bin nartalada. 3 jenis manusia yang Allah bakar dalam neraka jahanam pertama kali. Jadi neraka jahanam itu dibakar pertama kali, bahan bakarnya waquduhan nas wal hijarah, kata Allah, bahan bakarnya dari manusia kan. Nah, yang pertama kali Allah bakar 3 jenis manusia. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang banyak berinfak, bersedekah, ya. Yang kedua, orang yang belajar ilmu Islam, yang gemar membaca Al-Quran.
Yang ketiga, orang yang berjihad sampai dia terbunuh di medan jihad. Coba lihat, ini orang yang kata Nabi, awwalu man tus'ar binar talata, 3 jenis manusia yang Allah bakar dalam neraka jahanam pertama kali. Coba lihat, pertama orang yang banyak berinfak bersedekah. Coba, kalau berinfak bersedekah tadi separuh sebutir korma bisa masukkan kita ke dalam sorga, menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Loh, ini kok justru menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam pertama kali? Tapi kan Nabi sebutkan, orang berinfak, ittaqun nar walau bisyikit tamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Jaga diri kalian, tamengi diri kalian dari neraka jahanam. Ij'aluha ittiqaan. Jaga diri kalian dari neraka jahanam, tamengi diri kalian dari neraka jahanam walaupun cuma berinfak separuh buah korma. Kalau tadi sebutir, ini separuh, bagi 2 separuh. Kalau nggak ada, dengan ucapan yang baik, kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu baik kontennya yang baik, ada bisa zikir, bisa Quran, bisa nasihat, dan kemudian apa? Selain isinya yang baik, cara menyampaikan juga baik. Nah itu, ini kalau dia tadi ada batinnya, ada mahabbah, ada khauf, ini tidak ada disebutkan dalam hadis tersebut. Ya, ketika nanti dia dihadapkan oleh Allah SWT, sebelum Allah bakar itu ada dialog dengan Allah SWT. Ya, ditanya oleh Allah SWT, fima anfaqta fi, apa motivasi yang mendorong engkau untuk banyak berinfak bersedekah pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya? Ya, apa kata dia? Anfaqtu fika ya Allah, rasanya aku berinfak bersedekah karena engkau ya Allah. Allah katakan, kadzab, engkau dusta, bohong. Walakin anfaqta liyuqal bi annaka jawad wa qad qil, engkau banyak berinfak bersedekah itu semata-mata karena untuk dikatakan engkau itu dermawan, wa qad qil, dan validasi seperti itu sudah engkau dapatkan. Artinya apa? Semua orang kasih penilaian bintang 5, si fulan bintang 5, ya, 2 jempol dalam hal kebaikan dan kedermawanan. Ya, jadi sudah dapat penilaian manusia. Jadi bukan keridhaan Allah yang dia harapkan, bukan takut akan azab dan kemurkaan Allah, tapi apa? Pingin dikatakan, pingin dilihat, pingin mendapatkan pengakuan, dan sudah dapat, kata Allah SWT, sudah dapat itu. Qad qil, dapat, iya, dapat pengakuan manusia, sudah dapat validasi. Tapi apa manfaatnya? Fayushab ala wajhihi fayulqa finnar, dihinakan di hari itu, masuk ke dalam neraka, enggak langsung dijeburkan, enggak, diseret dengan muka-mukanya, kata Nabi, lalu dijebloskan dalam neraka jahanam. Terbatallah neraka jahanam pertama kali untuk dia. Orang yang kedua, ya, coba lihat tadi, dahsyat kan? Kalau separuh buah korma aja bisa masukkan kita ke dalam sorga, menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Loh, ini mungkin sebesar gunung Slamet dia sudah berinfak bersedekah korma itu tadi. Ya, bangun masjid di sana sini, ya kan? Apalagi zaman sekarang sosmed, setiap beramal, ya, mau tawaf, mau baca Quran, dipoto dulu, masukin TikTok, masukin Instagram, masukin apa? Ya, wa qad qil, validasi. Iya, katanya orang, katanya manusia. Orang yang kedua, orang yang gemar membaca Quran, gemar belajar ilmu Islam. Ditanya oleh Allah, fima qara'ta kitab Allah, apa faktor yang mendorong atau yang memotivasi engkau gemar membaca Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu hadis, belajar ilmu agama? Apa kata dia? Qara'tu fika ya Allah, qara'tul Quran, qara'tu kitab Allah fika ya Allah, aku banyak membaca Quran, aku banyak menghafal Al-Quran, aku banyak belajar hadis, aku banyak menghafal hadis, belajar fikih, belajar tafsir, belajar akidah karena engkau ya Allah. Allah katakan, kadzab, engkau dusta. Walakinnaka qara'ta kitab Allah liyuqal bi annaka qari' wa ta'allamta liyuqal bi annaka alim. Engkau belajar Al-Quran, engkau belajar hadis, engkau cuma pengen dikatakan Al-Hafidh,
atau qari atau muqri, ya, atau alim, si alim fulani, ya. Wa qad qil, dan benar pengakuan tersebut engkau sudah dapatkan di mata manusia. Semua manusia kasih penilaian bintang 5. Wah, kalau dalam hal hafalan Quran bintang 5, dalam hal hafalan hadis bintang 5, dalam hal pengetahuan tafsir fikih, dan untuk dikatakan alim. Waliyadzubillah. Apa faedahnya? Faedahnya diseret, dihinakan, dengan mukanya dilemparkan dalam neraka jahanam. Padahal kita tahu kan, kalau membaca Al-Quran itu dengan tulus, dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah SWT, itu dahsyat itu. Iya, karena cinta kepada Allah, takut akan azab dan kemurkaannya, berharap rahmat kasih sayang Allah. Apa kata Nabi? Yuqal li sahibul Quran yaumal qiyamah iqra warattil kama kunta turattil fid dunya wartaqi fa inna manzilatak inda akhir ayatin qarat. Dikatakan kepada orang yang gemar membaca Al-Quran, yang gemar menghafal Al-Quran, yang gemar belajar ilmu Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana dulu di dunia engkau membaca dengan tartil, dan naiklah derajatmu, karena sesungguhnya derajatmu di sorga di akhir ayat yang engkau baca atau yang engkau hafal atau yang engkau pelajari. Coba lihat berapa ribu ayat dalam Al-Quran, ribuan kan. Setiap satu ayat kita pelajari, kita hafal, ya, kita amalkan, ya, naik satu derajat. Ayat yang lain kita baca, kita pelajari, kita amalkan, kita hafal, naik lagi satu derajat. Ayat yang berikutnya naik lagi satu derajat, sampai ribuan derajat kan, berarti ribuan level bagi orang-orang yang belajar Al-Quran itu tadi. Coba lihat, artinya tinggi derajatnya di surga. Loh, ini kok malah jadi pertama kali menghuni neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya, orang yang ketiga ini paling dahsyat, syuhada, mati syahid, berkorban. Mestinya kan berkorban jiwa dan raga itu nggak pakai hisab. Kalau dia sudah mati di medan jihad nggak pakai hisab, plung masuk surga. Kenapa? Oh, kalau yang lain kan korbannya cuma kambing, sapi, onta gitu loh. Atau kalau pergi haji pengorbanannya cuma ya fisik dan materi gitu loh. Atau bangun masjid ya cuma materi. Tapi ini dia korbankan jiwanya sampai dia terbunuh. Nyawanya dia korbankan. Iya kan? Nyawa yang cuma satu-satunya dia korbankan. Kambing bisa beli 5 tahun ini, tahun depan ya 25 bisa. Atau kalau nggak ada ngutang dulu. Oh, nyawa nggak bisa ngutang, ya habis ya hilang, udah habis. Ya, ini ditanya oleh Allah SWT, fima qatalta, apa motivasi engkau yang mendorong engkau sehingga engkau berjihad di jalan Allah SWT? Apa kata dia? Qataltu fika ya Allah, aku berjihad, aku berperang karena engkau ya Allah. Allah kata bohong. Walakinna qatalta liyuqal bi annaka jari wa qad qil, bukankah engkau berjihad, ya, engkau berperang yang semestinya dipakai untuk membela agama Allah itu untuk engkau mendapatkan pengakuan apa? Pemberani, superhero, pahlawan, jagoan, bintang jasa. Wa qad qil, cuma pengen dapat validasi manusia. Jadi motivasinya apa? Pengen dapat pengakuan manusia, ya, bukan apa? Keridhaan Allah, selamat daripada kemurkaan Allah, sebagai perwujudan cinta kepada, bukan. Akhirnya apa? Akhirnya yang tadi semestinya di sorga Firdaus yang tertinggi, sekarang dilemparkan ke neraka jahanam, diseret dengan mukanya, dihinakan oleh Allah SWT. Waliyadzubillah. Jadi jemaah yang Allah SWT, ini yang penting untuk kita camkan dan perhatikan, ya, untuk amalan tersebut bernilai di sisi Allah SWT, ya. Jangan lihat casingnya, jangan lihat tampilan luarnya, ya, tapi
luar dan dalam, lahir dan batin, beribadah kepada Allah SWT secara lahir dan batin, supaya kita menjadi orang-orang yang Allah katakan beriman dan bertakwa kepada Allah, bukan seperti orang-orang munafikin, lahirnya saja tanpa batinnya, atau sebagian orang zanadiqah. Kata ulama itu ada zanadiqah yang penting hatinya saja, tidak lahirnya. Itu juga sama saja, sama-sama ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Jadi yang tengah-tengah lahir dan batin. Ya, Allah katakan yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna bil ghaib itu batin, yuqimunas shalah wa yunfiquna mimma razaqnakum itu lahirnya. Jadi lahir dan batin harus disertakan dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi jangan ekstrim kanan, jangan pula ekstrim kiri. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah, yang menggabungkan antara amal ibadah yang lahir maupun yang batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin materinya kita cukup sampai sini.